Halo semua, di video kali ini saya akan membahas mengenai perbedaan antara blok dan juga qubit. Oke, pertama-tama kita akan membuat proyek baru. Di sini kita akan membuat implementasi sederhana untuk counter default dari Flutter. Plugin yang kita butuhkan adalah Equitable dan juga Flutter Block. Pertama-tama kita akan bersihkan dulu kode ini dari komen. Oke, di sini kita sudah membersihkan kodenya dari semua komen. Selanjutnya kita akan running dulu device-nya. Pertama-tama di sini kita akan membuat counter qubit dan juga counter state. Kemudian kita akan membuat dulu state untuk counternya. Seperti biasa di sini kita akan membuat counter init state. Kemudian kita set value-nya menjadi 0 saat state-nya adalah counter init state. Maka saat dia counter init state, kita akan mengirim ke dalam shipper value-nya 0. Kemudian kita akan membuat kelas untuk menyimpan hasil state-nya. Sekarang yang harus kita lakukan adalah membuat qubitnya. Kita akan membuat kelas counter qubit extend qubit. Qubit ini dia berasal dari package Flutter Block. Kemudian di sini kita passing counter state. Seperti ini. Kemudian perbedaan dari qubit dan blok terdapat di sini bahwa apabila blok dia harus memanggil event terlebih dahulu agar actionnya dia berjalan. Sedangkan untuk qubit kita cukup menambahkan di sini function. Jadi yang akan kita lakukan di screen-nya adalah kita akan memanggil fungsinya. Kemudian function tersebut akan mengubah state-nya. Kita akan buat di sini void tentu saja increment. Kemudian di dalamnya kita akan menambahkan integer value sama dengan kita ambil value dari state sebelumnya, kemudian kita tambahkan value-nya 1. Kemudian apabila di bagian blok, apabila kalian sering menggunakan blok, dia akan menggunakan yield untuk memanggil state. Tapi di dalam qubit di sini kita akan menggunakan emit. Kemudian kita kasih counter result state dan passing value-nya seperti ini. Dan yang harus kita lakukan di bagian screen-nya adalah kita akan wrap scaffold ini menggunakan block provider. Mengapa block provider? Kalian akan tahu alasannya saat nanti saya menjelaskan blok. Kita gunakan block provider, terus kita passing di sini counter qubit. Kita siapkan dulu qubitnya. Seperti ini. Kemudian di bagian teks ini kita akan wrap menggunakan block builder, counter qubit, counter state. Sekilas implementasinya sangat mirip dengan blok. Namun perbedaannya terletak di bagian saat kita memanggil actionnya. Caranya adalah di sini kita panggil counter qubit dot function yang tadi kita buat, yaitu increment seperti ini, dan sudah. Kita coba running. Dan hasilnya akan menjadi seperti ini. Saat kita pencet tombol plus, dia akan bertambah. Nah, saat kita tap lagi, mengapa tombol plus ini tidak menambahkan value ke sini lagi? Karena kita menggunakan equitable. Equitable sendiri itu digunakan untuk membandingkan dua kelas.
Oleh karena itu, kita akan hapus executable-nya. Kemudian kita refresh. Nah, seperti ini. Dia sudah berjalan dengan baik. Dan sekarang kita akan mengimplementasikan bagaimana apabila kita menggunakan counter block. Seperti biasa, apabila kita menggunakan block, kita harus membuat event juga. Di sini kita dapat menggunakan counter state yang sama dengan yang digunakan qubit. Dan sekarang balik ke pertanyaan tadi, kenapa counter qubit ini dapat digunakan oleh block provider? Jawabannya adalah karena block ini dia sebenarnya mengextend ke dalam qubit. Kita balik ke block. Seperti biasa di sini kita menggunakan switch case. Kemudian di sini kita passing counter unit state. Dan di bagian counter increment event kita akan melakukan will, kemudian counter resolve state. Dan di sini kita ambil value-nya dari state.value. Kemudian kita tambah value-nya dan kita passing ke state. Kemudian di sini kita tinggal mengimplementasikan counter block. Dan di sini counter block. Ini juga counter block. Dan di sini qubit kita sudah berhasil diubah menjadi blok. Kemudian kita refresh. Seperti ini. Apabila kita melihat kodenya, kita bandingkan antara counter block dan juga counter qubit. Nah, seperti yang kita lihat di sini bahwa counter qubit ini lebih simpel daripada counter block. Tapi fungsi yang diberikan sama, dan mungkin counter qubit ini adalah masa depan dari blok itu sendiri. Kesimpulannya adalah counter qubit ini adalah masa depan dari counter block, dan qubit ini sangat mudah untuk diimplementasikan dan juga digunakan. Kita tidak perlu membuat event seperti block, dan kita cukup melakukan emit. Oke, sekian pembahasan kali ini. Like kalau suka, dislike kalau nggak suka, komen kalau ada pertanyaan atau ada yang mau disampaikan. Thank you.